Hai, selamat pagi Traders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas saham mentari terupdate 20 Mei 2021. Saham mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan mengulas saham mentari terupdate dari Key Index Performance. IHSG dan LQ45 kemarin melanjutkan tren pelemahan ya. IHSG ditutup turun 1,27% dan LQ45 melemah 1,57%. Pergerakan IHSG kemarin akibat sentimen eksternal maupun internal, di antaranya pergerakan market regional yang negatif akibat kekhawatiran menjelang hasil rapat The Fed dalam menghadapi tingginya inflasi di US. Pembatasan di beberapa negara dan tingginya kasus COVID-19 khususnya di India yang belum terbendung ini juga menghantui pergerakan indeks kemarin. Di sisi internal, pelaku pasar menanti data neraca dagang dan ekspor-impor yang rencananya akan dirilis pada hari ini, dan sentimen dimulainya vaksinasi gotong royong sepertinya belum dapat membendung aksi jual pelaku pasar pada hari kemarin. Investor asing tercatat net sell di IHSG kemarin, khususnya di beberapa saham mover seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Antam. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat pada Rabu kemarin ini ditutup melemah setelah hasil FOMC menunjukkan ada kemungkinan The Fed ini akan melakukan tapering jika data inflasi dan ekonomi sesuai dengan target mereka. Saat ini mereka masih akan mempertahankan kebijakan yang akomodatif dengan menahan suku bunga dan tetap melakukan pembelian obligasi dengan mempertimbangkan kenaikan inflasi yang bersifat sementara akibat gangguan pada rantai supply dan beberapa data ekonomi yang masih belum pulih seperti rilisnya data pembangunan rumah yang merosot 9,5% pada bulan April dan data pekerjaan yang masih belum membaik. Kemungkinan adanya tapering membuat pelaku pasar ini cenderung berhati-hati di pasar saham pada saat ini. Lalu indeks EIDO melemah hampir 2%, indeks VIX menguat hampir 4% ke level 22. Hal ini menunjukkan kekhawatiran pelaku pasar ini meningkat. Indeks DXY menguat semalam akibat isu tapering dan hal ini berpotensi terus memberikan sentimen negatif ke pergerakan mata uang dunia termasuk ke rupiah. Lalu bursa saham ASEAN dan regional rata-rata melemah pada hari kemarin. Pelaku pasar di Asia ini kemarin juga cenderung menunggu hasil FOMC meeting terkait inflasi di US dan juga perkembangan kasus COVID-19 di sejumlah negara Asia yang melambung tinggi, sehingga membuat negara di Asia melakukan pembatasan kembali, dan tentunya ini akan menghambat pemulihan ekonomi. Lalu update currency and bond yield, USD IDR ini menguat setelah indeks dolar menguat. Selanjutnya, yield treasury kita dan US 10-year menguat juga. G3 currency rata-rata melemah sehingga dolar menguat terhadap 7 mata uang utama. Dan hal ini sejalan dengan pelemahan indeks dolar akibat isu tapering di dalam hasil pernyataan The Fed semalam. Lalu update hard and soft commodity, komoditas metal pada Rabu kemarin juga mengalami kontraksi yang cukup dalam. Komoditas metal seperti nikel, tin, copper, silver ini kompak melemah. Namun gold sempat menguat dan ditutup melemah tipis. Menguatnya gold akibat investor mulai mengalihkan investasinya ke safe haven karena ketidakpastian global. Sementara batu bara dan CPO ini juga melemah setelah beberapa hari lalu menguat, sehingga hal ini akan memberikan katalis negatif terhadap pergerakan saham emiten batu bara dan juga CPO pada hari ini. Oil WTI dan Brent ini juga terkoreksi cukup dalam mengikuti pergerakan komoditas yang lain. Selanjutnya, update dari tim Equity Research. Di sini ada Mayora, rekomendasi buy untuk Mayora taking profit di 2.900. Kami melihat Mayora ini masih akan melanjutkan pertumbuhan kinerja pada kuartal 2 2021 dengan adanya bulan Ramadan di kuartal ini. Kedepannya adanya perbaikan ekonomi dan kontribusi yang signifikan dari ekspor diharapkan mampu menjaga margin dan laba bersih. Mayora mencatatkan pendapatan hingga bulan keempat 2021 ini sebesar 26% secara year on year. Dibandingkan kuartal 1 2021 ini naik 36% secara year on year. Dengan adanya kinerja yang lebih tinggi dari ekspektasi pada kuartal 1 2021, kami memperkirakan pertumbuhan pendapatan pada full year 2021 ini dapat mencapai 12% secara year on year. Lalu update dari kebijakan fiskal, pemerintah kembali memberikan sinyal untuk menggelar program tax amnesty. Rencananya tax amnesty jilid 2 ini akan masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang KUP. Gagasan dari TA2 ini muncul karena penerimaan pajak merosot akibat dunia usaha dan masyarakat tertekan pandemi COVID-19. Sebagai informasi, pada tahun 2020 ketika pandemi menghantam, penerimaan pajak hanya mencapai 1.070 triliun rupiah atau 89,3% dari outlook sebesar 1.198,8 triliun rupiah. Artinya, shortfall penerimaan pajak mencapai 128,8 triliun rupiah. Tahun ini outlook penerimaan pajak diskenariokan sebesar 1.229,6 triliun rupiah dan realisasi hingga kuartal 1 2021 adalah 228,1 triliun rupiah atau turun 5,6% secara year on year. Lalu update global,
rilis notulensi The Fed mengindikasikan bahwa sejumlah pembuat kebijakan The Fed berpikir bahwa jika ekonomi menunjukkan kemajuan pesat, maka dalam meeting selanjutnya akan mulai dibahas adanya kebijakan tapering. Disebutkan pula bahwa tekanan inflasi yang mulai menjadi jelas ini akan tetap sementara dalam pandangan mereka, dan kemungkinan akan surut saat transisi di 2022. Sementara itu, Bank Sentral Eropa ini mengingatkan soal risiko keuangan yang meningkat dan tidak merata yang dihadapi 19 negara dalam blok Uni Eropa. ECB juga menyatakan sangat mengkhawatirkan beban utang perusahaan yang lebih tinggi, terutama di negara dengan sektor jasa yang lebih besar, karena ini dapat meningkatkan tekanan pada pemerintah dan pemberi pinjaman di negara tersebut. Lalu, update trade balance dan Reksa Research Institute ini memperkirakan neraca perdagangan Indonesia pada April 2021 akan mengalami surplus sebesar 1,21 miliar US dollar yang didukung oleh aktivitas ekspor senilai 18,42 miliar US dollar. Hal ini naik 0,34% secara month-to-month atau naik 51,42% secara year-on-year. Dan impor sebesar 17,21 miliar US dollar ini naik 2,53% secara month-to-month atau naik 37,3% secara year-on-year. Angka ini di bawah surplus bulan lalu, yakni senilai 1,56 miliar US dollar. Sementara data konsensus menunjukkan trade balance akan surplus di level 1 miliar US dollar yang didukung oleh pertumbuhan kinerja ekspor sebesar 40% year-on-year dan impor sebesar 29,81% secara year-on-year. Untuk detailnya, Badir bisa download supplementary di official Telegram kami, dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Lalu update trading EDS pada hari ini. Secara teknikal, IHSG diprediksi hari ini bergerak mix dengan kecenderungan melemah. Indikator yang masih di negatif menguat, indikator stokastik netral melemah menuju oversold, indikator RSI oversold. IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.700 hingga 5.881. Lalu beberapa saham yang menarik secara teknikal, di sini ada MTDL. Trading buy untuk MTDL, trading range di area 1685 sampai 1720. Volume transaksi dalam tren peningkatan, indikator MACD positif melemah, indikator stokastik netral, indikator RSI netral, dan MTDL ini mempunyai target terdekat di 1710 dan selanjutnya di 1720. Lalu ada Tower, rekomendasi trading buy, trading range di area 1155 sampai 1195. Lalu ada Inco, rekomendasi sell trading range di area 4.825 sampai 5.275. Indikator MACD positif melemah, indikator stokastik netral melemah, dan RSI netral melemah. Lalu ada Elsa, rekomendasi sell juga, trading range di area 312 sampai 342. Dan yang terakhir ada INKP, rekomendasi sell juga, trading range di area 8.850 sampai 9.600. Lalu update stock pick pada hari ini, untuk trend rate yang memiliki rentang waktu hold position dalam 30 hari dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru, kita mempertahankan 4 saham, yaitu Gudang Garam, Tower, CTRA, dan Bank Mandiri. Sementara untuk swing trade, yang rekomendasi yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 3-10 hari, di sini kita mempertahankan 3 saham yakni TINS, LSIP, dan Pegas. Lalu rekomendasi day trade, untuk trading harian, di sini kita merekomendasikan 15 saham. 5 saham diantaranya rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell, yakni diantaranya adalah PBIG, IPTV, Tower, RPPF, hingga Java, BBTN, dan BDMN. Demikian ulasan supplementary pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang beredar agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading, traders!